Halo warga intelektual sekalian, menurut data, ternyata jumlah penganut agama lokal di Konoha itu mengalami peningkatan ternyata guys. Wow, luar biasa. Dan anehnya lagi, menurut Mongol Stress mengatakan tahun 2030 di Konoha itu akan banyak orang yang menganut yang namanya ateisme. Jadi salah satu lonjakan ateis terbanyak di dunia itu menurut Mongol Stress itu ada di Konoha. Sekitar tahun 2030 akan ada lonjakan agnostik dan ateisme gila-gilaan di Konoha, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena pemuka-pemuka agama zaman sekarang ini gagal gitu ya memberikan contoh misalnya ke umatnya gitu? Apakah karena banyaknya orang yang korupsi tapi, beragama gitu? Apakah karena ulah daripada pemuka agama itu sendiri? Benarkah tahun 2030 Konoha akan menjadi negara ateis terbesar di dunia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Menurut data, jumlah penghayat kepercayaan atau agama lokal ya seperti agama Sunda Witan, agama Kaharingan, agama Parbalim dan sebagainya mengalami penaikan, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Faktor yang pertama itu sejak tahun 2016 sampai 2017 ada peraturan daripada pemerintah boleh menuliskan yang namanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di KTP-nya. Jadi ada kepercayaan seperti itu ternyata guys, bisa merubah ya. Di Bandung bisa tuh ya, gampang banget ya orang-orang Bandung merubah agama di KTP-nya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sebelumnya pemerintah kita itu sangat sensitif terhadap hal yang seperti ini? Alasannya itu cukup panjang sebenarnya, tapi secara rasional kalau saya perhatikan itu karena pemerintah kita zaman dulu itu pada zaman Soeharto itu sangat sensitif dengan orang yang tidak beragama gitu ya. Karena masalah G30 SPKI gitu ya. Karena pada itu orang yang tidak beragama itu dianggap PKI. Padahal kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya, mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak promosi PKI di sini ya. Jangan berpikir bahwa saya itu PKI. Saya nggak ada urusan dengan PKI ya. Tapi gini guys, kalau saya perhatikan itu, ketua daripada PKI itu sendiri, Den Aidit beragama kok. Bahkan hafal Quran, hafiz Quran. Itu menurut data, cek data. Ini bukan saya karang-karang sendiri, tapi data mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau saya perhatikan ya mohon maaf yang nonton video nih ya, saya tidak berpihak pada PKI di sini ya, mohon maaf ya. Kalau saya boleh jujur ya, kenapa terjadi konflik G30 PKI ini sehingga merembet pada agama gitu ya. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu sebenarnya karena mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, saya tidak maksa bahwa apa yang saya katakan di video ini benar ya. Karena bahasa itu tentara di Konoha itu tidak punya musuh lagi gitu. Jadi sebelum merdeka, Konoha itu kan punya musuh yaitu Belanda. Jadi tentara Konoha itu punya semacam misi gitu untuk mengusir yang namanya penjajah. Nah, ketika penjajah sudah pergi, tentara di Konoha itu kan bingung mau ngapain? Mau ngapain lagi coba? Ya kan? Kan penjajah udah nggak ada lagi. Nah, ketika mereka bingung gitu ya, apa sih yang kita kerjain gitu ya? Apakah kita kerjanya cuman latihan-latihan doang gitu ya, latihan perang tapi nggak pernah perang? Apakah kita hanya mengurusi yang namanya pertanian ya, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi timbullah ide gitu, saya nggak tahu ide ini entah dari mana, apa itu idenya? Ada musuh baru gitu, mereka menciptakan musuh baru, apa itu? PKI. Ya, jadi mereka menciptakan musuh baru bernama PKI. Itu ya guys ya, secara antropologi ya, saya tidak mengatakan yang saya katakan ini benar ya, tapi itu yang saya dapat dari buku-buku yang saya baca guys. Kemudian kalau saya boleh jujur ya, mohon maaf bagi yang nonton video nih ya, saya tidak mendukung PKI ya. Saya harus sering disclaimer ya, karena warga Konoha itu berpikirnya itu licik ya, berpikirnya hitam putih. Kalau saya ngomong seperti ini nanti saya dikirain cucu PKI gitu. Enggak, saya berusaha netral gitu ya, jujur gitu. Saya tidak mau menutupi. Jadi kalau boleh jujur, kalau saya perhatikan itu ya, konflik G30 SPK ini bukan konflik agama gitu.
ateis, agnostik, dan orang beragama, enggak. Bukan agama versus ateis, bukan. Tapi PKI saat itu, Partai Komunis saat itu berebut kekuasaan dengan tentara di Konoha. Ya, antara PKI dengan tentara di Konoha, dan kubu daripada Soekarno berebut kekuasaannya. Karena Soekarno saat itu sudah tua, sudah muntah darah, sudah sakit-sakitan. Sementara Soekarno saat itu kan presiden seumur hidup ya, sudah dinobatkan presiden seumur hidup, sehingga berebutlah tuh ya antara PKI, tentara di Konoha ya, melalui dewan-dewan jenderal ya, kemudian pihak daripada penyepong Soekarno gitu ya, ada juga ya, ya tangan kanan daripada Soekarno. Nah, ribut tuh, berantem tuh ya, berebut kekuasaan. Maka pecah yang namanya G30 SPKI. Nggak ada hubungannya dengan agama. Wong kader-kader PKI itu banyak guru ngaji kok. Ya, wong DNA itu beragam, berasal dari keluarga yang religius, yang lulusan pesantren. Bagaimana kita mengatakan bahwa DNA itu tidak beragama? Nggak ada hubungannya gitu. Ya. Jadi mohon maaf ya, kita itu kan mohon maaf sebesar-besarnya ya, kita itu kan sebenarnya munafik. Kita tuh pengen maju seperti China, tapi kita membenci komunis. Ya kan? Emang China tuh bisa semaju sekarang ini kalau mereka tidak menganut yang namanya ideologi komunis. Antara demokrasi dengan komunis itu, sebenarnya itu kan semacam ideologi ya. Sama seperti misalnya ya, demokrasi dengan komunis itu sama seperti katakanlah misalnya ya, antara kereta api dengan bus gitu. Ya, komunis itu kereta api, ya, bus itu ya demokrasi gitu ya. Ya sama-sama mengantar kita pada satu tujuan gitu. Bukan berarti yang satu anti agama, yang satu nggak suka agama. Komunis itu kan ideologi. Apakah ideologi itu bisa membunuh seseorang? Nggak bisa. Apakah ideologi demokrasi itu bisa membunuh seseorang? Nggak bisa. Sama seperti misalnya kalau kader Partai Demokrat misalnya banyak yang korupsi misalnya. Apakah ideologi Demokrat itu adalah ideologi korup? Enggak kan? Yang korup itu kadernya. Sekali lagi saya katakan, kadernya, orangnya, bukan ideologinya. Tapi kan di Konoha kita menganggap bahwa ideologi komunis itu seperti pembunuh gitu. Yang bermasalah itu kadernya. Buktinya China bisa menjadi negara maju ya karena mereka komunis. Ya, walaupun sekarang mereka sudah ada perubahan, tapi dasar mereka itu komunis. Kemudian Vietnam gitu. Sekarang sudah hampir menyalip Konoha, tapi ya mereka punya dasar komunis gitu. Ya. Jadi agama lokal itu sebenarnya ditekan karena kejadian komunis. Ya, jadi takut mereka dianggap PKI sehingga mereka berlomba-lomba. Jadi menganut agama yang dari luar seperti agama Kristen, agama Katolik, ya kemudian Muslim, Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu kan dari luar sebenarnya. Mohon maaf ya bagi yang nonton video ini, saya harus jujur ya. Kalau dari luar, kalau dari dalam gitu ya. Jadi ini ada semacam keanehan menurut saya pribadi. Agama lokal itu adalah agama yang pertama di Konoha, tuan rumah lah ibaratnya. Tapi malah agama lokal yang sering kita persekusi gitu ya. Agama lokal itu yang kita tinggalkan. Dan kita lebih memilih yang namanya agama dari luar gitu. Padahal kan yang namanya agama sama aja ya kan. Menurut saya pribadi agama sama aja mau dari mana juga. Agama itu kan keyakinan. Jadi keyakinan itu nggak bisa kita mengatakan bahwa keyakinan saya yang paling benar, keyakinan saya yang paling suci, keyakinan saya tuh yang paling wow, nggak bisa. Namanya keyakinan. Sama seperti selera musik. Jadi kalau kita suka dangdut, kita nggak boleh ngata-ngatain orang lain suka yang suka rock itu norak, nggak bisa, nggak bisa. Kalau ada orang suka jazz misalnya, apakah kita mengata-ngatain orang suka jazz? Nggak bisa. Ya kebetulan di Konoha itu banyak orang yang suka dangdut, ketika ada orang yang suka musik jazz misalnya, oh lebay, orang jazz itu lebay, nggak bisa. Sebaliknya juga seperti itu, ketika ada orang yang suka dangdut, kita ngata-ngatain kampungan gitu. Kalau karena kita apa, suka yang namanya musik rock misalnya, rock itu keren, buatan orang barat gitu. Nggak bisa seperti itu. Ya, sama seperti agama. Ketika seseorang itu menganut agama A misalnya, lalu kita kata-katain, agama ini sesat, agama ini nggak benar, agama saya yang paling benar. Ya agama itu kan perasaan. Agama itu seperti masakan ibu, guys. Kenapa masakan ibu kita itu paling enak gitu? Kenapa masakan ibu kita itu paling wow gitu?
walaupun kita punya istri ya, mungkin yang nonton video banyak yang cowok ya. Jadi rata-rata penonton channel saya itu cowok, guys. Ini channel STM, guys. Jadi kita sebagai pria pasti suka banget dengan masakan ibu. Kenapa suka banget dengan masakan ibu? Bukan karena masakan ibu kita itu enak atau tidak, enggak, tapi karena kebiasaan dari kecil ya, dari orok. Ya kita selalu dimasakin oleh ibu kita, terus-menerus dimasakin sama ibu kita. Lama-lama lidah kita terbiasa menyesuaikan diri. Agama juga seperti itu. Karena kita dari kecil dikasih agama A, dia agama terus ya. Jadi kita ya menganggap bahwa agama yang benar itu ya itu gitu. Sama seperti masakan tadi itu. Ya, kita menganggap bahwa, ya masakan yang paling enak itu masakan ibu saya. Agama juga seperti itu guys, analoginya. Kalau dari kecil kita menganggap bahwa kita terus didoktrin agama Kristen misalnya, ya dari kecil, ya kita menganggap bahwa agama yang paling benar itu agama Kristen gitu. Ya, ketika dari kecil kita terus dikasih agama Muslim misalnya dari kecil, dari orok gitu ya. Sama seperti makanan gitu. Lidah kita itu cocoknya dengan masakan ibu, bukan karena masakan ibu itu paling enak sedunia, bukan. Tapi karena lidah kita terbiasa gitu, Allah bisa karena biasa. Agama juga seperti itu. Jadi ritual-ritual yang kita gunakan sehari-hari itu ya seperti ibadah ya, tiap hari ibadah 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 itu sebenarnya larinya itu ke culture, budaya, kebiasaan, habit. Bukan karena kebiasaan kita itu benar gitu ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beribadah ya, bukan seperti itu ya. Tapi itu lebih ke culture, budaya, kebiasaan kita sehari-hari. Ya, karena kita dari kecil sudah terbiasa ibadah, terus ibadah 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 ibadah, maka gedenya juga kita seperti itu. Sama seperti makanan itu, karena kita dari kecil disuka makan nasi gitu ya, dari kecil dikasih nasi 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 terus ya dikasih ibu kita. Tiba-tiba kita dikasih gandum misalnya, dikasih roti, seperti orang barat, kita nggak suka. Lalu kita ngata-ngatain, "Kalian itu sesat, harusnya makan nasi dong, nggak boleh seperti itu." Agama juga seperti itu, guys. Ya jarang-jarang konten kreator yang buka hal seperti ini ya. Ini kejujuran, guys. Ya jadi jangan kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci gitu ya, agama kita yang paling wow gitu, nggak boleh seperti itu, guys. Nggak boleh. Namanya agama itu keyakinan. Agama itu kan bukan objektif, bukan logika. Nggak ada agama yang logika, guys. Agama yang logika itu ya versi kita sendiri, bukan versi orang lain gitu ya. Kenapa? Karena ya agama itu keyakinan. Yakin aja udah gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya ketika malaikat bertemu dengan nabi misalnya, turun ayat-ayat dari langit misalnya, dapat ilham apa segala macam misalnya, ya dapat wahyu. Apakah wahyu itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak bisa wahyu. Dalam agama Samawi ya, dalam agama Kristen ada juga wahyu, guys. Ya, turun dari langit gitu. Ada perintah turun dari langit. Perintah Taurat misalnya. Apakah Taurat ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Mana datanya? Itu kan keyakinan. Ya, ya walaupun pada saat itu logis gitu ya. Perintah Taurat itu jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Ya sah-sah nggak jadi masalah. Saya tidak menyangkal itu ya. Jadi perintah wahyu itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya membenci agama ya, jangan berpikir bahwa saya membenci agama ya. Jangan licik dalam berpikir. Itu namanya licik dalam berpikir. Berpikirnya hitam putih. Ya. Jadi saya di sini menyadarkan yang nonton video ini untuk jangan terlalu berlebihan dalam beragama gitu. Karena agama itu ya hanya persoalan kelahiran gitu. Kalau kita lahirnya di Uni Soviet kita bisa jadi ateis kan. Kalau kita lahirnya di Amerika bisa jadi agnostik. Kita lahirnya di Indonesia bisa jadi muslim ya kan. Karena di Indonesia itu mayoritas muslim. Kemudian lahirnya di Filipina jadi Kristen. Itu persoalan kelahiran gitu. Jangan terlalu dibangga-banggakan gitu ya. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci. Wong surga juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mana coba datanya? Bukan berarti saya nggak percaya surga. Saya ngomong apa adanya, jujur gitu ya. Cuman kita kan sangat takut dengan kejujuran. Kita tuh lebih enak atau lebih nyaman bersembunyi di balik yang namanya kepercayaan. Agama itu kan modalnya kepercayaan. Jadi cara berpikir warga Konoha itu, percaya dulu. Masalah logis apa enggak belakangan. Nah, itu kalau saya perhatikan. Lalu bagaimana dengan jumlah orang yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau menghayat kepercayaan gitu? Kenapa mengalami kenaikan? Menurut saya pribadi itu karena nggak semuanya tapi ya, pemuka-pemuka agama zaman sekarang ini tidak mencontohkan akhlak yang baik gitu ya. Banyak kasus gitu ya, korupsi dan sebagainya.
Jadi jenuh gitu ya, nggak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dikatakan gitu. Ya, maksudnya nggak sesuai dengan yang dilakukan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan prediksi daripada, eee, seorang Mongol stres? Prediksi daripada Mongol stres ini menurut saya pribadi, saya tidak, hitam putih di sini ya. Saya juga nanti bisa memberikan, sangkalan ya. Menurut saya pribadi nggak terlalu benar apa yang dikatakan oleh Mongol stres ini. Karena apa? Karena tradisi kita itu ya, tradisi Nusantara itu nggak bisa lepas dari yang namanya agama. Cuman berpindah aja sebenarnya, nggak sampai ateis menurut saya pribadi. Kalau ateis, masuk akal ya, karena ateis itu kan ada yang masih percaya agama ya, sorry, yang percaya Tuhan gitu ya. Jadi ateis dengan agnostik itu kan ada yang percaya Tuhan, ada yang enggak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi yang dimaksud oleh Mongostres ini adalah agnostik, bukan ateis. Kalau ateis menurut saya pribadi itu butuh effort yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena culture kita, budaya kita itu tidak ada budaya rasional. Biasanya negara yang punya budaya rasional itu seperti Eropa itu, mereka sangat suka yang namanya, ateis ya, suka dengan pandangan ateis. Kalau kita kan enggak, karena kondisi budaya kita, culture kita nggak sesuai dengan ateis. Kalau kita mengatakan bahwa ateis itu masuk akal, menurut mayoritas warga Konoha itu ateis itu nggak masuk akal ya. Karena apa? Karena kita itu masih kental dengan budaya mistis. Budaya mistis itu susah dihilangkan, guys. Itu yang mempengaruhi kenapa kita itu susah menerima yang namanya paham ateis. Kalau agnostik mungkin ya, karena kecewa dengan agama ya. Karena kalau saya perhatikan anak-anak muda zaman sekarang ini, banyak yang kecewa dengan agama dan mereka menganggap bahwa agama itu ya buatan manusia, karangan manusia gitu, partai politik. Sehingga mereka berpikir ya cukup bertuhan aja dah gitu. Ya sama seperti kepercayaan, nenek moyang kita zaman dulu. Nenek moyang kita zaman dulu kan sebenarnya kan kalau boleh jujur ya, nggak bisa disebut sebagai agama ya. Itu semacam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ada yang menyebut dengan Hayang Kersa gitu, Sang Hayang Kersa, Sang Hayang Widi, kemudian Debata Mula Jadi Nabolon, ya, kemudian Gusti Allah dan lain sebagainya. Ada banyak tuh ya, ya, ada banyak sebutan-sebutannya. Tapi ya itu mengarah pada satu otoritas tertentu yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi warga Konoha itu akan susah meninggalkan yang namanya Tuhan, tapi agama bisa aja ya ditinggalkan kalau saya perhatikan. Ya, dan banyak anak-anak muda sekarang ini kalau saya perhatikan itu ya, terutama di media sosial karena mereka dekat dengan, AI gitu ya, mereka terbiasa berbicara dengan AI, Google, YouTube dan sebagainya. Ya, terbiasa nonton video seperti ini sehingga mereka menganggap bahwa agama itu ya karang-karangan manusia gitu ya. Mereka menganggap bahwa agama itu adalah culture, budaya gitu. Karena mereka berpikir ya 90%, bukan 90%, 100% koruptor di Konoha itu beragama. Ya, nggak ada tuh koruptor di Konoha itu yang mengaku ateis, agnostik, sehingga muncullah yang namanya kekecewaan. Mereka berpikir ya agama itu semacam partai politik gitu ya. Itu dari, sudut pandang anak-anak muda ya. Ya kemungkinan tahun 2030 menurut saya pribadi ya. Tapi ada error-nya juga ya, saya tidak, di sini hitam putih ya. Dugaan saya itu nggak sampai 80%, paling banter 40, 50 gitu, 50-50 lah kalau saya perhatikan ya. Karena anak muda sekarang makin lama makin jenuh gitu kalau saya perhatikannya. Terutama yang dipenuhi oleh informasi gitu, yang digempur oleh informasi ya. Ya terutama Gen Z, ya, Gen Alpha ya, dan lain sebagainya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.